Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis jaringan kerja. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Rusli, kedua Putih Grace, ketiga Safina, dan yang terakhir Dwi Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penggambaran jaringan kerja. Jaringan kerja, penelaahan atau analisis hubungan ketergantungan antara bagian-bagian langkah gerak yang dimulai dari awal sampai akhir pekerjaan yang merupakan langkah secara keseluruhan. Namun jaringan kerja itu sangat berguna untuk menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Lalu membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, dan terakhir yaitu mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Saya akan menjelaskan simbol diagram. Yang pertama yaitu lingkaran. Lingkaran itu adalah tanda angka yang artinya peristiwa atau kejadian, yaitu permulaan atau akhir dari satu kegiatan yang diberi more. Yang kedua yaitu arrow. Arrow itu anak panah, artinya langkah atau kegiatan, yaitu pekerjaan yang penyelesaian membutuhkan jangka waktu dan resources seperti tenaga, biaya, dan material yang tertentu. Diberi tanda huruf. Nah, yang ketiga itu ada dummy, anak panah putus-putus. Artinya kegiatan aktivitas semu atau tidak membutuhkan durasi dan resources tertentu. Nah, yang terakhir itu ada double arrow atau anak panah sejajar. Artinya itu kegiatan di lintasan kritis atau official path, di mana kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus terkait waktu pengerjaan. B. Waktu pekerjaan proyek dan jalur kritis. 1. Waktu awalan paling dini dan waktu penyelesaian paling lambat. A. Waktu awalan paling dini, seluruh aktivitas menyekalkan setiap nos akan terjadinya waktu penyelesaian paling dini dari semua aktivitas yang masuk pada not yang sama. 2. Waktu penyelesaian paling lambat, waktu paling lambat dari penyelesaian suatu aktivitas tanpa memperpanjang waktu penyelesaian keseluruhan aktivitas. 3. Waktu awalan paling lambat, waktu paling lambat suatu aktivitas dimulai tanpa mengulur waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jaringan kritis ini terjadi ketika teknik penjadwalan waktu untuk menganalisis diagram jaringan dengan cara menghitung tanggal ketika kegiatan dalam jaringan harus terjadi dan mengidentifikasi fleksibilitas dalam kinerja beberapa kegiatan. Dua batas penting dari analisis jalur kritis adalah bahwa yang pertama, hanya satu perkiraan saja. Yang kedua, teknik ini tidak memberikan tunjangan untuk ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, perhitungan terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, hitungan maju. Yang kedua, hitungan mundur. Yang ketiga, selisih. Hitungan maju menghitung waktu paling lambat ketika aktivitas dapat terjadi, dan hitungan mundur menghitung waktu terakhir. Perbedaan antara kedua menunjukkan tingkat fasilitas yang ada dalam kinerja aktivitas dan kuantifikasi sebagai selisih. C. Program Evaluation and Review Tektonik atau PERT. Program Evaluation and Review Tektonik adalah suatu modal jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek melalui pemetaan, yaitu penyelesaian kegiatan yang acak. Pengembangan metode PERT dilakukan pada akhir 1950-an. Saat itu sebab pekerjaan proyek AS
Navy Poland yang memiliki ribuan kontraktor dikelola dengan metode PERT agar tercipta pengurangan waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dan dari awal hingga proyek akhir. Bisa disebut PERT merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas tiap aktivitas dalam proyek. Selanjutnya yang D, Critical Path Method atau CPM. Critical Path Method atau CPM adalah metode analisa perancangan alur proyek dengan menggunakan waktu yang tetap untuk setiap kegiatannya. CPM merupakan model manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis alias tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap target waktu penyelesaian sebuah proyek. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Penggunaan mode CPM dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek. Kombinasi PERT dan CPM. Pada prinsipnya yang menyangkut perbedaan PERT dan CPM adalah sebagai berikut. A. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. B. Pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan yaitu yang tepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. C. Pada PERT yang ditekankan tepat waktu sebab dengan meningkatkan waktu maka biaya proyek turun mengecil. Sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. D. Dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan presidentil, sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan. Oke, lanjutan dari kombinasi PERT dan CPM. Persamaan antara PERT dan CPM. Berikut ini adalah beberapa contoh persamaan antara PERT dan CPM yaitu 1. Menggunakan diagram anak panah untuk menggambarkan kegiatan, perencanaan, dan pengendalian suatu proyek. 2. Mengenal istilah jalur kritis dan float atau slack. Terima kasih. Baiklah, ini adalah contoh soal jaringan kerja dan jalur krisis. Tabel informasi kegiatannya A hingga ke K. Yang A itu ada 30 hari, B itu waktunya 20 hari, C 20 hari, D 15 hari, E 25 hari, F 40 hari, G 40 hari, H 30 hari, I 20 hari, J 20 hari, dan K 20 hari. Kita buat jaringan kerja. Pertama kita buat dulu lingkaran seperti ini. Dibagi 3 bagian, kita kasih nomor 1, lalu A mendahului 0, jadi kita langsung aja waktunya 30 hari. Lalu kita bikin lingkaran lagi seperti nomor 1. Itu terletak nomor 2. Terus itu kita beri panah. B itu pendahulunya adalah A, sedangkan C ada A, jadi kita bikin 2 jalur atau 2 panah. Yang pertama kita buat B, ada waktunya 20 hari. Itu, dan C
20 hari. Lalu masuk ke buat lagi lingkaran seperti nomor sebelumnya, dan yang di C juga kita begitu juga, tetap kita beri nomor 4 dan yang atas tadi 3. Nah, kita lihat lagi yang D. D itu mendahului B. Jadi yang 3 itu B ke D, maksudnya B mendahului B, itu kita bikin lingkaran lagi juga seperti sebelumnya, dan kita buat D itu ada waktunya 15 hari. Nah, lanjut ke E. E itu mendahului C. Jadi kita bikin panah di nomor 4 karena E itu mendahului C, pendahuluannya itu adalah C, maka kita bikin di situ kita gabungin E itu ada 25. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat pada titik I, yaitu mendahului D dan E. Dan F itu mendahului C. Jadi kita dan H itu mendahului F dan G. Dan C itu kita bikin lagi panah ke bawah seperti ini. Untuk F kita bikin juga lingkaran, kita kasih poin nomor 6. Nah, di poin nomor antara 4 dan 6 itu kita taruh F ada 40 hari. Lalu kita lihat G. G pendahuluannya adalah D dan E. G adalah 40 hari. Lalu kita bikin di lingkaran kelima, kita tarik aja ke bawah. G ada 40 hari. Kenapa demikian? Karena kita mau mencari yang H ini pendahuluannya adalah F dan G. Nah, jadi G, sedangkan G mendahului D dan E. Jadi untuk menyatukan, kita gabungkan G dan F menjadi satu titik, di mana ditemukan di lingkaran nomor 6. Nah, selanjutnya yaitu H, kita tarik ke atas. H itu 30 hari. Nah, selanjutnya yaitu kita buat lingkaran, dan tapi sebelum kita lihat ada huruf I. I mendahului D dan E. D dan E kita buat lingkaran, itu ada lingkarannya kita beri poin nomor 7. Nah, itu I ada 20 hari, dan kita gabungin I dan H di poin 7. Kenapa demikian? Karena J itu pendahuluannya adalah H dan I. Jadi di poin 7 kita tarik aja ke bawah, karena ke kanan tidak muat, kita tarik aja ke bawah, itu kita taruh J. Di garisnya itu ada 20 hari. Nah, lalu kita bikin lingkaran untuk poin 8, dan terakhir itu ada kita buat dulu garis, itu
K dan J itu ada 20 hari, dan beri lingkaran terakhir yaitu nomor 9 atau poin 9. Nah, baiklah, selanjutnya kita beri nilai dari poin 1. Kita beri aja nilai 0. Setelah itu 0 kita tambahkan 30. Kita bisa taruh di nilai poin 2 yaitu 30. Lalu 30 kita taruh ke poin 3 lagi ditambah 20, yang di B itu ada 50. Dan begitu juga ke C, 30 tambah 20 ada 50. Nah, selanjutnya ke poin 5. Itu ada 50 tambah 15 ataupun 50 ditambah 25. Namun di sini saya ambil poin nilai yang terbesar. Maka yaitu 75 ini berasal dari 50 ditambah 25. Selanjutnya yaitu di poin 6. 50 tambah 40. Lalu kita lihat lagi, karena dia ada 2 jalur yaitu 75 ditambah 40. Sama seperti poin 5, kita ambil nilai yang terbesar yaitu 75 tambah 40 itu ada 115. Lalu ke poin 7. Ke poin 7 sama seperti poin sebelumnya juga, kita ambil nilai yang terbesar yaitu 115 ditambah 30 itu ada 145. Lalu 75 ditambah 20 itu ada 95. Jadi kita ambil 115 ditambah 30 yaitu 145. Nah, 145 tambah 20 itu ada 165. 165 kita tambah lagi 20 jadi 185. Nah, itu untuk poin ke-9. Maaf saya lupa tulis poinnya. Lalu dari bawah itu kita pengurangan 185 kita kasih tetap 185 kurang 20 itu 165. Lalu 165 kita kurangi lagi 20 itu ada 145. Lalu 145 ini memiliki 2 cabang, 2 jalur atau 2 nilai. Kita ambil nilai yang paling terkecil. Hasilnya itu yang kita tulis. Jadi 145 dikurangi 20 itu ada 125, sedangkan 145 itu dikurangi 30 ada 115. Jadi kita ambil nilai yang 115. Selanjutnya ke poin 5. Ke poin 5 115 dikurang 40 itu ada 75, jadi kita tulis di poin 5. Lalu di poin 4 itu ada 2 jalur, 115 dikurangi 40 atau 75 itu dikurangi 25. Kita ambil nilai yang paling terkecil yaitu 50. 75 dikurang 25. Nah, selanjutnya ke poin 3, 75 dikurangi 15 yaitu 60. Kita tulis 60 di poin ketiga. Lalu kita masuk ke poin kedua. Nah, poin kedua sama seperti poin keempat, memiliki 2 jalur yaitu C dan B. Kita ambil nilai yang terkecil yaitu pengurangan C. 50 dikurang 20 itu ada 30. Lalu ke A, 30 kurang 30 0. Nah, selanjutnya kita bikin jalur krisis.
Nah, jalur krisis ini kita lihat dari nilai yang sama, yaitu A, lalu ada C, E, G, lalu H, J, dan K. Nah, kita buat A, C, E, G, H, J, dan K. Oke. Kita masukin nilai waktunya. Nah, 30 ditambah 20 ditambah 25 yang lalu tambah 40 di G, H 30, J itu ada 20 dan K itu ada 20. Nah, total semuanya adalah 185. Nah, jadi kegiatan proyek yang dilakukan di sini selama 185 hari. Sekian, terima kasih.